Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Graceful Family episode ke-13. Di episode lalu, Hyo Yeon-do dan Seok-hee akhirnya berhasil mendapatkan berkas investigasi kematian An Jae-rim dari Hakim Lee Dong-jun. Berbekal berkas-berkas itulah, Seok-hee dan Yeon-do mencoba menekan Jo Hyung-il untuk mau membantu memasukkan Han Jae-guk ke penjara. Namun rupanya, Jo Hyung-il melaporkan pada Han Jae-guk hingga membuat pemimpin top itu pun bertindak. Ia pun akhirnya membungkam Yeon-do dengan memfitnahnya melakukan penggelapan uang. Penasaran dengan nasib Hyo Yeon-do selanjutnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Sejak dulu, Mo Chul-hee sudah bersikap dingin pada An Jae-rim, dan ketika makan bersama, tiba-tiba saja Ha Yong-seo datang membawa dua anak laki-laki yang diperkenalkannya sebagai Mo Wan-so dan Mo Wan-jon. Sadarlah An Jae-rim jika selama ini ia telah diselingkuhi oleh suaminya karena tidak berhasil memberi Mo Chul-hee keturunan. Dan kini, dengan alasan adanya anak, Ha Yong-seo masuk ke rumah keluarga MC Group untuk menjajah dan menjadi ratu di rumah itu. Dalam waktu yang cepat, Ha Yong-seo menjadi nyonya rumah dan menyuruh Jung Yeon-ja yang tadinya setia pada An Jae-rim untuk berbalik dan hanya setia pada dirinya. Sejak kehadiran Ha Yong-seo dan anak-anaknya, Mo Chul-hee pun berambisi untuk menguasai MC Group melalui putranya kelak, yaitu Mo Wan-jon. Kembali ke masa kini, Seok-hee yang mengetahui Yeon-do dijebak pun lantas mendatangi kantor top. Namun di sana, Seok-hee malah mendapat ancaman jika mereka tidak mundur dari kasus ini, maka Yeon-do akan ada dalam masalah besar di penjara. Begitupun dengan detektif Oh yang mendadak dimutasi, serta reporter Newspatch yang menemukan kantornya telah diacak-acak. Restoran ayahnya Yeon-do pun ikut digeledah terkait penggelapan yang disangkakan kepada Yeon-do. Seok-hee pun mulai kehilangan kekuatan ketika detektif Oh dan reporter Newspatch mundur dan tidak lagi mau membantunya. Han Jae-guk pun mendatangi ayah Yeon-do dan menyuruhnya untuk membatalkan niat Yeon-do untuk mengajukan sidang ulang. Namun, bukannya mendapat kesepakatan yang baik, ayah Yeon-do malah menyebor Han Jae-guk dengan air. Dan dengan lantang, ayah Yeon-do mengatakan tidak sudi untuk patuh pada perintah Han Jae-guk. Hoho, puas banget lihat Han Jae-guk basah kuyup begitu. Akhirnya, dendam kesumat selama 12 episode berjalan bisa sedikit terobati di scene episode 13 ini. Seok-hee pun datang dan menguatkan ayah Yeon-do yang memohon agar mengeluarkan Yeon-do dari penjara. Seok-hee pun berjanji akan membantu Yeon-do keluar dari sana. Dan rupanya, jaksa yang menangani kasus Yeon-do adalah Jo Tae-hyung. Dan Seok-hee pun bertemu lagi dengannya saat hendak mengunjungi Yeon-do yang tengah diinvestigasi. Di dalam ruangan, Yeon-do pun mengatakan jika ia punya waktu 48 jam untuk bisa bebas dari tuduhan, yang mana satu-satunya jalan adalah Yeon-do harus membuktikan jika ia tidak memiliki alasan untuk menggelapkan uang, yang mana alasan itu juga agak sulit dibuktikan. Yeon-do pun lantas mengatakan kemungkinan perintah penangkapan ini berasal dari Jo Hyung-il. Seok-hee pun memutuskan akan mencoba bernegosiasi dengan jaksa itu. Gentian ya, dulu saat Seok-hee di penjara, Yeon-do membantunya. Dan kali ini sebaliknya, Seok-hee bertekad akan membebaskan Yeon-do dari dakwaan ini. Seok-hee pun lantas menemui Kim Bok-ki yang nyaris putus asa agar mau membantunya lagi. Detektif Oh pun sama, kembali dibujuk untuk bergabung serta Gwang-mi yang tengah makan banyak karena stres pun akhirnya berhasil dibujuk. Dengan segala resiko, mereka pun kembali bergabung untuk membantu Seok-hee. Rupanya, Seok-hee mempunyai rekaman tentang pengakuan kepala ART yang dulu pernah memberikan saus yang dilarang untuk dimakan Mo Wang-pyo. Serta si ART pun mengaku jika ia mengabari Han Jae-guk kalau Mo Wang-pyo telah selesai makan. Yang mana setelah Mo Wang-pyo selesai makan itu, ia ditelepon Han Jae-guk dan beberapa saat setelah mendengar perkataan Han Jae-guk, sang kakek pun meninggal. Itu menjadi bukti bagi Seok-hee jika Han Jae-guk dibantu para ART berusaha melakukan upaya pembunuhan pada Mo Wang-pyo.
Kim Bok-ki pun menyarankan untuk bernegosiasi dengan Jo Hyung-il, ide yang sama yang pernah dilontarkan oleh Hae-yeon-do di ruang investigasi. Mereka pun memikirkan mengenai pasal penghilangan bukti terhadap rekaman kunjungan ke rumah An Jae-rim sebelum ia meninggal. Kim Bok-ki pun teringat pada Park Ji-soo, petugas yang menangani investigasi kasus An Jae-rim. Mereka pun akhirnya sepakat untuk bekerja sama mencari keberadaan Park Ji-soo. Seok-hee pun mendatangi Mo Wan-so dan meminta dukungan untuk menyingkirkan Han Jae-guk yang meresahkan dan mengancam para calon pemimpin MC Group, termasuk Mo Wan-so yang sekarang menjadi kandidat kuat. Mo Wan-so pun lantas menyetujui. Seok-hee pun punya rencana. Orang yang saat ini bisa menjatuhkan Han Jae-guk adalah Jo Hyung-il, dan untuk mendapat hati Jo Hyung-il, Seok-hee akan menikahi Jo Tae-hyung, yang mana adalah anaknya. Tentunya Jo Hyung-il yang gila kekayaan akan senang jika mendapat menantu yang memiliki saham besar di MC Group, yaitu Seok-hee. Oleh karena itu, Seok-hee meminta bantuan Mo Wan-so untuk meyakinkan Mo Chul-hee agar memberi dukungan untuk menyingkirkan Han Jae-guk. Kim Bok-ki dan detektif Oh pun lantas menemui Park Ji-soo. Mereka mengancam telah mengetahui kasus suap yang terjadi selama menangani kasus pembunuhan An Jae-rim, termasuk keterlibatan Park Ji-soo saat investigasi. Detektif nyentrik dan suka menerima suap itu pun akhirnya menyerah. Ia pun menyerahkan berkas penyelidikannya pada Kim Bok-ki dan detektif Oh. Mo Chul-hee pun yang diam-diam sedang meminum obatnya didatangi Mo Wan-so yang mengabarkan jika Han Jae-guk akan mempercepat pengangkatan Mo Wan-jon tanpa seizin Mo Chul-hee. Mo Wan-so pun lantas memanas-manasi Mo Chul-hee jika sebagai pemimpin MC Group saat ini perintahnya tidak dituruti oleh Han Jae-guk yang sekedar pemimpin top. Mo Wan-so menyarankan pada Mo Chul-hee untuk menyingkirkan Han Jae-guk. Mo Wan-so pun melapor pada Seok-hee jika ia telah menemui sang ayah. Di saat bersamaan, Kim Bok-ki menelepon Seok-hee dan memberikan berita baik. Seok-hee pun lantas menemui Jo Hyung-il yang malah membujuknya untuk bergabung dengan Han Jae-guk dan memimpin MC Group ke depannya. Namun Seok-hee malah memperdengarkan rekaman kepala ART yang menjelaskan jika Han Jae-guk terlibat dalam upaya pembunuhan Mo Wang-pyo. Ia pun memperdengarkan pengakuan Han Jae-guk yang menyatakan ia terlibat serta menunjukkan rekaman para pengunjung villa An Jae-rim. Beberapa bukti itu yang akan menjerat Jo Hyung-il terhadap penanganan buruk kasus kematian An Jae-rim, yang mana berdasarkan pengakuan Park Ji-soo, semua bukti investigasi itu sudah diserahkan pada Jo Hyung-il dan menghilang di tangannya, serta ditambah adanya bukti pengakuan palsu Mo Wan-so sebagai ayah Mo Seo-jin yang mana dibuat atas suruhan Han Jae-guk. Pokoknya banyak banget bukti yang memberatkan Han Jae-guk yang juga bisa menyeret Jo Hyung-il. Dan dengan ancaman-ancaman itu, Seok-hee meminta Jo Hyung-il untuk membebaskan Yeon-do. Jo Hyung-il pun berpikir hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menemui Mo Chul-hee dan meminta dukungannya untuk bisa keluar dari bayang-bayang Han Jae-guk dengan cara menyingkirkan pemimpin top itu. Sementara itu, Jo Tae-hyung yang sedang menginvestigasi Yeon-do pun berasa ada di atas angin. Namun Yeon-do mengatakan jika ia bukanlah orang bodoh yang dengan sengaja akan melakukan penggelapan. Dan pastinya ada yang mengatur ini semua untuk menjebak dirinya, dan sebagai jaksa seharusnya Jo Tae-hyung pintar dalam menyingkapi kasus ini. Yeon-do pun lantas menyindir Jo Tae-hyung yang hidup dari hasil suap kasus-kasus yang ditangani ayahnya. Dan kini Jo Tae-hyung pun mirip dengan sang ayah yang tidak kompeten. Mendengar tuduhan itu, Jo Tae-hyung pun tersindir. Saat sedang panas hati, tiba-tiba sang ayah meneleponnya dan meminta agar Yeon-do dibebaskan. Mendengar perintah itu, Tae-hyung pun merasa dikerjai. Rupanya benar sindiran Yeon-do terhadap dirinya dan ayahnya. Semua ini telah diatur. Pembebasan Yeon-do pun disambut oleh Mo Seok-hee dengan hangat. Han Jae-guk dan Top yang berpikir Yeon-do akan dimasukkan ke penjara pun terkejut melihat Seok-hee datang bersama Yeon-do. Bersamaan dengan datangnya detektif Oh yang membawa surat penangkapan untuk Han Jae-guk mengenai penekanan terhadap seseorang dan upaya menghalang-halangi usaha. Han Jae-guk pun menatap tajam pada Seok-hee dan episode ke-13 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Gak sabar ya melihat Han Jae-guk ditangkap? Namun tahan dulu ya emosinya. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Nantikan episode ke-14-nya ya. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!